Sejak tahun 1948, Israel udah memenjarakan lebih dari 700.000 orang Palestina. Sampai film ini dibuat, masih ada ribuan orang Palestina di penjara-penjara Israel yang ditangkap karena tuduhan gak mendasar. Film ini hanyalah satu dari ribuan kisah yang ada. Film yang akan saya ceritakan kali ini judulnya adalah 3000 Nights yang dirilis di tahun 2015. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dari seorang wanita Palestina yang bernama Layal ditangkap oleh kepolisian Israel. Seperti yang kita tahu, di Palestina terjadi perlawanan dari para pejuang kemerdekaan. Pada saat itu, Layal menumpangkan salah satu remaja yang terluka ke dalam mobilnya. Hanya karena hal itu, Layal dituduh ikut tergabung dalam perlawanan melawan pemerintah Israel. Padahal, dia nggak kenal dengan remaja tersebut. Dia hanya berniat untuk membantunya. Layal adalah seorang guru di Palestina dan karena hal ini dia harus mendekam di penjara Israel. Gak ada perlakuan lembut dari para sipir penjara. Layal kemudian dimasukkan ke dalam sel wanita, di mana dia digabungkan dengan para tahanan kriminal wanita-wanita Israel. Menjadi orang Palestina di tengah-tengah orang Yahudi, tentu saja dia nggak disambut dengan baik di sana. Keesokan harinya, mereka dibangunkan untuk dihitung oleh sipir. Perlakuan para sipir di penjara ini bisa dibilang berbeda. Mereka akan bersikap lembut dan sewajarnya dengan para tahanan wanita Yahudi, namun kasar dan beringas jika tahanannya adalah wanita Palestina. Layal masih nggak percaya dia berada di penjara ini, padahal dia adalah seorang guru. Ketika di lapangan, dia berkata pada sipir bahwa dia perlu bicara dengan suaminya. Namun sipir yang bernama Hava bersama tahanan Yahudi lain mentertawakannya. Namun karena Layal memohon, Hava pun membawanya ke kepala penjara wanita bernama Ruti. Namun dia malah diinterogasi mengenai lokasi di mana para pejuang kemerdekaan bersembunyi. Tentu saja Layal nggak tahu. Dia pun diperbolehkan berbicara dengan suaminya asalkan menjadi mata-mata untuk para tahanan wanita Palestina lainnya. Singkatnya Layal pun bisa bertemu dengan suaminya yang bernama Farid. Dia pun menceritakan kronologinya bahwa dia hanya menolong seorang remaja yang terluka. Farid menyuruhnya untuk membuktikan bahwa Layal nggak ada hubungannya dengan semua ini sehingga dia bisa keluar. Farid mengatakan mungkin Layal bisa berbohong bahwa dia diancam dengan senjata sehingga dia terpaksa memberikan tumpangan. Setelahnya, Layal pun dikembalikan ke dalam selnya. Ketika itu tahanan yang bernama Sulamit ingin mengambil pensil milik Layal. Terjadilah pertengkaran hebat di sana. Sulamit pun dibantu oleh tahanan lain yang bernama Zeva. Ketika Hava datang melerai, Sulamit mengatakan Layal punya pensil karena dia ingin memberikan pesan kepada orang-orang Palestina. Mendengarkan hal itu, Hava pun membawanya ke sel isolasi. Layal yang stres kemudian muntah-muntah. Setelah diperiksa oleh dokter penjara, ternyata Layal sedang hamil. Saran dokter, Layal harus dipindahkan ke sel yang lebih aman. Namun Ruti menyuruh Layal untuk melakukan aborsi karena Layal nggak bisa punya bayi di penjara. Layal pun dipindahkan ke dalam sel lain, sel yang dipenuhi dengan para tahanan wanita Palestina dan Lebanon. Di sana dia disambut baik oleh Rihan, Im Ali, dua bersaudara yaitu Jamila dan Fida, dan terakhir wanita bernama Sana yang punya satu tangan. Sana adalah pejuang dari Lebanon yang ditangkap. Hari-hari Layal lalui dengan kesendirian karena dia masih belum bisa mempercayai siapapun di sana. Fokusnya saat ini adalah gimana caranya dia menghadapi persidangan nanti. Ketika di dalam sel, Layal nggak bisa tidur karena Sana dan yang lainnya terlalu ribut karena mereka menulis surat-surat kecil untuk meminta kebutuhan mereka dengan orang luar. Surat itu ditulis dalam kertas kecil dan digulung supaya mudah disembunyikan dari sipir. Di hari yang lain, Rihan membawa Layal untuk menjahit baju militer. Fida dengan iseng menuliskan kata Palestina di seragam itu untuk membalas perlakuan orang-orang Israel. Ketika umur kehamilan Layal udah 3 bulan, Ruti memanggilnya karena dengan usia kandungannya saat ini Layal harus menentukan apakah dia mau aborsi atau tidak. Namun Layal mau mengabari suaminya dulu tentang kehamilannya. Namun mendengarkan kabar itu Farid malah terdiam. Malah selesai mereka berbicara, Ruti langsung mematikan teleponnya. Sementara itu di dalam sel, Hava melakukan inspeksi. Dia menggeledah sel mereka dan ditemukanlah gulungan surat yang tadi malam mereka buat. Karena itu tempat tidur Jamilah, dia pun disuruh menjelaskan. Karena Jamilah nggak berbicara, dia pun dibawa.
Semuanya mencurigai Layal yang menjadi cepu supaya dia bisa berbicara pada suaminya. Sana pun mencoba mengkonfrontasi Layal dan mengancam akan melukainya. Namun Layal melakukan perlawanan. Rihan pun mencoba melerai mereka dengan mengatakan kalau Layal sedang hamil. Sana pun kemudian mengambil kembali kaca dari tangannya Layal karena Layal tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Sementara itu Jamila menghabiskan malamnya di sel isolasi, disiksa karena surat tersebut. Keesokan paginya, tangan Layal diobati oleh tahanan pria yang bernama Aiman yang kebetulan bekerja sebagai asisten dokter di sana. Layal pun mendapatkan perawatan. Layal diharuskan beristirahat karena dia kehilangan banyak darah. Hari lain di dalam penjara, ketika makan siang, Zeva melakukan provokasi pada Sana dan mengatakan Sana sebagai pelacur Arab. Saling debat berubah menjadi saling lempar makanan dan perkelahian. Haffa pun datang dan lagi-lagi, jika ada perkelahian seperti ini, para wanita Palestina lah yang disalahkan dan dihukum, karena mereka dianggap sebagai pembuat onar. Pada suatu hari, Layal dikunjungi oleh ibunya. Sang ibu membawa pengacara yang bernama Rahel Steiner. Rahel adalah orang Yahudi. Dia mengatakan bahwa dia sudah mencoba berbicara pada kepala sipir supaya Layal bisa menunggu persidangan sebagai tahanan rumah. Tapi sayang permintaan itu nggak diizinkan. Singkatnya, persidangan atas kasus Layal pun digelar. Rahel mengatakan pada hakim bahwa Layal adalah wanita yang baru menikah dan saat ini tengah hamil. Gak mungkin dia terlibat dalam kejadian malam itu dan gak ada bukti Layal mengenali remaja tersebut. Remaja itu pun dibawa masuk ke dalam. Hakim pun bertanya pada Layal apakah remaja ini mengancamnya, sehingga Layal terpaksa memberikan tumpangan. Awalnya Layal diam. Dia mau berbohong supaya dia selamat. Namun Layal gak mau menikam saudara sebangsa, jadi dia mengatakan dia gak diancam. Karena itulah Layal dijatuhi vonis 8 tahun penjara karena disebut terlibat dalam serangan teroris. Pada suatu hari, Farid mengunjungi Layal. Dia masih heran kenapa Layal gak berbohong pada waktu itu. Farid mengatakan rumah mereka udah disegel oleh pemerintah Israel. Selain itu, Farid juga harus pindah ke Kanada untuk melanjutkan pekerjaannya di sana. Mendengarkan hal itu, Layal agak kecewa. Gimana bisa Farid meninggalkannya menghadapi kehamilannya sendiri di penjara? Farid secara tersirat menyuruh Layal mengaborsi kandungannya karena nggak mungkin punya bayi di penjara. Apalagi Layal akan mendekam selama 8 tahun di sana. Layal nggak mau mengaborsi kandungannya dan mempersilahkan Farid untuk pergi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kehamilan Layal makin besar. Di hari yang lain, Jamila membawakan surat untuk mereka. Surat-surat tersebut datang dari keluarga. Layal mendapatkan surat dari para muridnya di sekolah yang memberikan semangat untuk guru mereka. Ketika di lapangan, Sana sering memberikan pesan ke para pejuang laki-laki di sisi sebelah tembok karena mereka membuat lubang di dinding. Sementara itu Rahel mendatangi Ruti. Kedatangannya di sana ingin memberikan buku-buku untuk Layal dan para perempuan di selnya. Ruti adalah pengacara berkebangsaan Israel dan orang Yahudi. Ruti heran kenapa Rahel bersikap baik pada Layal yang notabene adalah orang Palestina. Ruti mengingatkan bahwa anak-anaknya Rahel meninggal karena dibunuh oleh orang Palestina dalam perang. Namun Rahel malah menyalahkan pemerintah Israel yang mengirimkan anak 18 tahun untuk ikut perang kotor. Rahel menyuruh Ruti untuk bersikap lebih manusiawi. Rahel juga tahu ada perbedaan perlakuan antara narapidana Israel dan Palestina di penjara ini. Rahel pun gak mau tahu dan buku-buku itu harus diberikan kepada mereka. Pada suatu hari, Layal dan teman-teman selnya lagi mencuci baju. Ketika lagi mau menjemur pakaian, Layal melihat Sulamit yang tengah nge-fly karena baru habis make narkoba. Awalnya Layal ingin mengabaikannya, namun Layal tetap mencoba membantu karena ternyata Sulamit hampir gak sadarkan diri. Di hari yang sama, ketika di dalam sel, Layal mengalami kontraksi. Dia pun melahirkan dengan borgol di tangan dan di kakinya. Heran juga, kenapa hal itu mesti dilakukan. Setelah melewati perjuangan, seorang bayi laki-laki Palestina pun lahir di penjara Israel. Kelahiran itu disambut gembira oleh para tahanan wanita Palestina di sana. Layal memberikan nama bayi laki-lakinya dengan nama Nour. Penghuni baru di sel ini pun bertambah satu dan itu membawa sukacita bagi mereka semua. Ketika ibunya berkunjung, Layal memperkenalkan cucunya itu pada sang nenek. Ibunya berkata bahwa dia udah memberitahu Farid tentang kelahiran ini. Namun dia nggak tahu apakah Farid akan pulang untuk melihat anaknya. Bulan demi bulan berlalu, Nour tambah besar dan tumbuh sehat di sana. Ketika itu Nour lagi sakit, jadi dia membawa Nour ke rumah sakit penjara. Di sana dia bertemu dengan Sulamit yang tengah berbaring menjalani perawatan.
Sulamit penasaran kenapa Layal membantunya. Layal mengatakan gak ada alasan apapun untuk membantu sesama. Singkat waktu ketika di lapangan, entah bagaimana caranya, Hafa menemukan lubang yang Sana pakai untuk mengirimkan pesan kepada tahanan laki-laki. Bahkan Hafa langsung meminta penjelasan pada Sana dan Jamila. Hafa pun menyuruh seluruh tahanan Palestina masuk ke dalam sel kembali. Sana masih mencurigai Layal yang menjadi cepu, namun dia masih belum punya buktinya. Jamila yang kesal karena selalu memasakkan makanan untuk para penjaga pun mencoba memberikan pelajaran pada mereka dengan membuat masakan yang gak enak. Karena hal itu, Jamila mendapatkan hukuman lagi. Suatu malam di musim hujan, Noor kembali mengalami demam. Ketika itu dia bertemu dengan Aiman. Oleh Aiman, Noor diberikan hadiah mainan patung burung. Di dalam sel, mereka merayakan ulang tahun Noor yang kedua tahun. Dia pun mendapatkan hadiah yang beragam. Hadiah ala kadarnya yang bisa mereka buat dari bahan seadanya. Hari kembali berganti hari, bulan demi bulan berlalu. Ketika lagi makan siang, mereka menyaksikan berita tentara Israel yang membombardir Beirut, Lebanon. Sana yang merupakan orang Lebanon sangat sedih dan marah ketika mengetahui ada ratusan saudaranya meninggal dalam serangan tersebut. Hafa mematikan TV, sedangkan Zeva dengan bangganya bahwa Israel akan menghancurkan Lebanon seperti Palestina. Ketegangan pun terjadi dan lagi-lagi Sana dihajar oleh Hafa, sementara tahanan Israel bernyanyi merayakan serangan itu. Kejadian tadi memicu perlawanan. Mereka merencanakan mogok makan dan gak akan melakukan pekerjaan penjara lagi. Ketika Hafa mengabsen mereka, dengan berani Jamila mengatakan kalau mereka akan melakukan mogok makan dan mengajukan tuntutan. Hafa yang mendengarkan hal itu pun marah dan berjanji mereka akan mendapatkan ganjarannya. Karena narapidana Palestina melakukan mogok, akhirnya tahanan Israel yang disuruh melakukan pekerjaan dapur. Ketika lagi bekerja di kantornya Ruti, Sulamit mengambil koran yang ada di sana ketika Ruti tengah fokus melihat berita tentang pembantaian ratusan warga Palestina oleh Israel di TV. Selesai bekerja, Sulamit memberikan koran itu pada Layal. Mereka pun membaca berita di koran tersebut. Sana histeris ketika mengetahui berita pembantaian di Lebanon yang terjadi di tempat dia tinggal. Sana yakin bahwa keluarganya di sana telah meninggal dunia. Aksi mogok terus berlanjut sehingga Ruti memerintahkan Hafa untuk menyita barang-barang mereka dan memisahkan mereka. Layal dibawa ke dalam sel lain dan dipisahkan dari Sana dan kawan-kawannya. Layal dibiarkan di dalam selnya sendirian bersama Noor. Setelah menjalani 2 hari mogok makan, Ruti mendatanginya di sel. Ruti menyampaikan sudah jadi aturan anak 2 tahun akan dibawa pergi keluar dari penjara. Ruti mengancam jika Layal nggak keluar dari pemogokan ini, maka anaknya akan dibawa pergi. Ketika itu Layal melihat Sulamit tengah mengantarkan makanan ke tahanan. Ternyata teman-temannya masih konsisten mogok makan. Sulamit pun kemudian memberikan makanan untuk Noor dan juga pesan dari Aimal. Sulamit mengatakan dia akan bebas dalam beberapa hari ini dan dia berterima kasih pada Layal atas apa yang udah dia lakukan untuknya. Di dalam suratnya, Aimal meminta Layal menyampaikan bahwa tahanan pria juga telah bergabung dalam aksi mogok makan ini. Suatu ketika, Rihan digabungkan dengan Layal. Rihan mengatakan bahwa mereka melarang Rihan untuk bertemu dengan anaknya jika aksi mogok ini tetap dia lakukan. Rihan mengajak Layal untuk berhenti mogok makan demi anak-anak mereka karena Ruti sangat kejam. Rihan mengatakan bahwa Sana yang menyeret mereka di dalam aksi ini, sedangkan mereka adalah seorang ibu, tentunya nggak akan ada yang menghakimi mereka. Akhirnya Rihan dan Layal berhenti mogok makan sehingga mereka digabungkan untuk bekerja di dapur bersama para tahanan Israel. Suatu hari, Layal dikunjungi oleh Farid karena Farid ingin melihat anaknya. Farid membawakan Noor sebuah hadiah. Farid ingin membawa Noor keluar, namun Layal nggak mau. Layal masih ingat gimana Farid menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya waktu itu. Menurut Layal, saat ini semua udah terlambat. Apalagi 2 tahun berlalu tanpa ada kabar dari Farid. Gak ada surat, gak ada kunjungan atau apapun. Dan sekarang Farid mengatakan bahwa dia mencintai Layal. Menurut Layal, mereka udah selesai saat ini. Suatu ketika, Layal melihat dengan cermin bahwa Rihan merokok bareng dengan sipir wanita. Layal pun kemudian menyadari bahwa dia berbuat kesalahan karena percaya dengan Rihan. Ternyata dialah mata-mata selama ini. Layal memberitahu teman-temannya bahwa dia kembali bergabung di aksi mogok makan. أنا رجعت للإضراب
Karena hal tersebut, Hafa pun mengambil Nour dan dia dipisahkan dari Layal. Tentunya hal ini membuat Layal stres banget. Suatu hari, Rihan datang. Dia membawa apel untuk Layal, namun Layal menolak karena dia lagi mogok makan. Layal pun langsung to the point bahwa Rihan yang selama ini mengadukan apapun kepada Ruti. Rihan mengatakan bahwa dia melakukan itu supaya dia bertemu dengan anak-anaknya, namun Layal nggak terima kalau anak-anak dijadikan alasan. Layal kesal karena selama ini menganggap kalau Rihan adalah orang yang amanah. Rihan mengatakan sebentar lagi Ruti akan mengeluarkan dirinya. Layal mengatakan dia akan menyampaikan pada Sana kalau selama ini Rihanlah mata-mata di kelompok mereka. Sementara itu di sel yang lain, para tahanan yang melakukan mogok makan masih kuat dalam berjuang. Karena hal tersebut, mereka lalu dikumpulkan di lapangan. Saat itulah Layal menyampaikan bahwa selama ini Rihanlah mata-mata mereka. Sana pun kesal hingga mereka bergelut. Ketika itu Jamila yang kesal mencoba memberi pelajaran pada Rihan, namun dia ditembak oleh penjaga dari atas. Jamila pun meninggal di pelukan Vida saudaranya. Vida berteriak histeris. Mereka semua pun kemudian mengurung para sipir di lapangan. Perlawanan pun juga digaungkan oleh tahanan pria. Ketika keadaan lagi ribut-ributnya, Sulamit menelpon Rahel untuk menyampaikan informasi ini. Tim huru-hara pun dikerahkan untuk menghentikan perlawanan. Mereka nggak segan-segan menggunakan gas untuk membuat para tahanan mundur. Setelah serangan gas itu, banyak tahanan Palestina yang berjatuhan. Namun mereka tetap menyembunyikan suara, tanda perjuangan mereka nggak akan berhenti. Sementara itu Rahel datang memarahi Ruti. Rahel nggak percaya ada serangan gas dilakukan dan juga Jamila yang ditembak. Ruti mengatakan kalau Rahel membela teroris, namun Rahel bodoh amat soal itu. Rahel menunjukkan surat dari pengadilan bahwa dia diberikan akses untuk kliennya, yaitu Layal. Dikala itu, Layal mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ketika dia siuman, dia membaca pesan dari Aiman bahwa perlawanan mereka berhasil menangkap 6 tentara dan mereka akan menuntut pembebasan tahanan. Akhirnya beberapa tahanan pun dibebaskan. Dari kelompok mereka, Sana dan Im Ali yang akan dibebaskan. Im Ali akhirnya bisa bertemu dengan anak-anaknya lagi, sedangkan Sana bisa kembali ke Lebanon. Air mata mengantarkan mereka untuk berpisah. Sana menitipkan teman-temannya kepada Layal. Semuanya berharap yang terbaik bagi keduanya. Layal menghabiskan masa tahanan tersisa di penjara ini hingga singkat cerita, setelah menghabiskan 8 tahun di penjara, dia pun dibebaskan dan ketika itu dia dijemput oleh Nour yang sudah bertumbuh besar. Sejak 1948, Israel sudah memenjarakan lebih dari 700.000 orang Palestina. Di bulan November 1983, Organisasi Pembebasan Palestina berhasil membebaskan 4.765 tahanan Palestina dan Lebanon sebagai imbalan atas 6 tentara Israel yang ditangkap. Sampai saat ini, masih ada ribuan orang Palestina di penjara-penjara Israel yang ditangkap karena tuduhan gak mendasar. Film ini hanyalah satu dari ribuan kisah yang ada. Sekarang, Palestina tengah menghadapi genosida. Korban tewas sudah mencapai 31.000 termasuk wanita dan anak-anak. Mungkin kita gak bisa bantu apa-apa, tapi kita bisa bantu mereka dengan bantuan dan kekuatan yang paling besar, yaitu dengan doa. Maafkan kami yang gak bisa berbuat banyak, di saat saudara-saudara kami bertahun-tahun terzolimi, diusir dan dirampas tanahnya. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, dan kemenangan untuk rakyat Palestina. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abai Saputra. To be continue, jangan bosan jadi orang baik, tetap doakan rakyat Palestina.